kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa ternyata, lebih seru dari seminar mahasiswa. Luar biasa. Semangatnya dipicu juga oleh Pak Effendi. Semangat kita semua. Baik. Yang pertama memang dalam mengenai waktu tadi ya, nanti mungkin kita bisa sepakati dan juga nanti Bu Maria kami bisa memutuskan bersama. Sebenarnya kalau waktu penelitian ini kalau memang sudah selesai seminar proposal ini secara umum bisa jalan, ya. Jalan terus saja, jangan vakum. Saya takut kalau vakum nanti jadi malas lagi nih. Itu yang khawatirnya itu Pak Effendi. Tapi dengan alasan Pak Effendi nanti coba kita sepakat dulu, ya, alasan Pak Effendi tadi mengenai bahwa posisi tanaman sekarang sudah ini ya proses yang kemudian apakah itu bisa kita lihat? Mungkin posisi di situ nggak bisa lihat. Cuma yang saya khawatir itu Pak, nanti Bapak akan vakum selama 1 bulan ini, itu aja. Kekhawatiran saya itu aja. Kalau udah vakum, karena mahasiswa saja yang hari-hari melakukan itu, kalau udah vakum itu dia sudah mulai turun gitu. Semangatnya turun, itu yang saya khawatir. Nah ini nanti bagaimana caranya, apakah apa yang bisa dilakukan? Saya pikir masih banyak yang bisa dilakukan ya. Kalau memang terpaksa diputuskan seperti itu nanti, berarti Bapak bisa memperkaya lagi tambahan-tambahan apa yang akan dilakukan nanti sebagai bahan untuk penulisan laporan akhir. Perkaya itu. Kalau proposal kan nanti sudah tanda tangan, tapi kalau ada kekurangan di proposal juga bisa kita implementasikan ketika melakukan pelaksanaan. Kemudian masuk ke substansi itu yang ya tadi Pak sudah sampaikan tadi oleh Pak Bimbing dan Kenal. Ya memang itu harus mengalir ya Pak ya, harus mengalir. Saya pernah sampaikan di Zoom kalau nggak salah, harus mengalir. Kita mulai dari agak umum sedikit langsung ke baru turun ya, turun tapi nggak usah terlalu luas. Kita nggak usah bercerita masalah sejarah tadi ya. Nanti misalnya pembangunan Indonesia merupakan negara apa gitu ya, itu nggak usah lagi ya. Ya saya lihat terutama di makalah Pak Effendi di situ, dari ketika berbicara pertanian langsung turun ke pupuk vokasi keempat dia. Seharusnya sebelum pupuk vokasi itu ada dulu tentang pupuk gitu. Atau kalau Bapak mau masuk dari awal pupuk nggak apa-apa, itu baik-baik saja. Itu nanti untuk ke depan saja kita terutama dalam penulisan laporan nanti. Kemudian untuk semua ya, yang perlu kita lihat konsistensi dalam penulisan. Ini ada yang saya lihat misalnya di awal bahwa dia partisipasi rendah atau di kesimpulan tinggi gitu kan, kok tiba-tiba jadi tinggi gitu. Nah, itu kan konsistensi dia gimana. Rendahnya kenapa misalnya, itu nggak apa-apa, dikasih aja alasan sedikit. Nah, tapi jangan terlalu banyak, nanti proposalnya tebal nggak juga. Saya udah mengingatkan berkali-kali itu kalau saya tidak salah. Kemudian oh ya, yang data sekunder. Data sekunder itu
Ya tadi sepintas sudah dijawab, saya lihat sudah benar ya. Tapi kalau pemilihan data sekunder itu tidak terbatas sebenarnya. Mana yang terkait, yang memberi dukungan kita dari sumber manapun boleh. Jadi tidak terbatas harus di PPP itu. Kalau ada lagi faktor pendukung, apakah tadi ada data PPS disebut Pak Eko masalah ya. Kemudian data yang lain mungkin pendukung dan PPS nggak apa-apa. Karena banyak hal-hal yang perlu disempurnakan. Yang jelas kita untuk memperkaya mendukung. Kemudian saya melihat dari hasil diskusi tadi ada data primer, kalau siapa yang menyebut tadi literatur ya. Sebenarnya jawaban pertama udah benar tuh Pak Beni ya, udah benar jawaban tadi. Jangan ditambah literatur. Jadi bukan dari literatur ya, jangan sampai keliru. Nah ini untuk teman-teman mungkin Pak Beni udah tahu itu, nggak ada masalah. Jadi tidak berbicara data primer adalah data-data yang kita dapat langsung, apakah melalui wawancara, melalui pertanyaan, tertulis, melalui kuesioner dan lain-lain. Kemudian yang terakhir barangkali nanti barangkali di Maya ya. Ya di penampilan saya pikir dalam menyampaikan PPT ini secara umum sudah cukup cukup bagus. Tapi kalau ada nanti ketika di pelaporan mungkin lebih sistematis lagi, ada sedikit yang bentuk PowerPoint-nya ini masih ada yang terkopi saya lihat ya, masih ada beberapa yang terkopi, itu juga sudah kita ingatkan. Jadi nggak usah banyak terlalu banyak tulisan. Nanti tulisan itu Bapak yang uraikan ketika kita presentasi, sehingga audiennya tidak terlalu fokus ke sana nanti. Jadi kita tidak membaca itu. Gitu. Usahakan, apakah misalnya bicara pupuk. Bicara pupuk vokasi misalnya, ini contoh aja, jadi bukan Pak Effendi yang salah. Contoh saja, kita bicara pupuk, tarik tanah di vokasi, kemudian tarik lagi apa, sedikit aja ditambah, misalnya fermentasi memakai M4 udah cukup. Tapi Pak Effendi kan menerangkannya udah bisa tadi ya, udah bagus. Misalnya itu contoh, begitu juga dengan teman-teman yang lain. Itu dari sisi PPT-nya, karena PPT ini sangat penting untuk mengarahkan audiens, gitu, mengarahkan peserta untuk memberi supaya fokus terhadap ininya kita. Nanti mungkin kalau nanti udah pasti saya yakin akan didukung dengan gambar-gambar yang terkait itu akan lebih bagus lagi, dan warna agak cerah, tapi memang jangan terlalu banyak. Yang pertama jangan terlalu banyak tulisan, kemudian yang kedua tampilannya jangan pucat ya. Tapi secara umum sebagian besar sudah saya lihat sudah cukup representatif, tinggal sedikit saja penunjangan. Mungkin itu ya sementara, silakan Bu